Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Lisviawati. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Di sini saya akan mereview tugas dari mata kuliah desain grafis yang diampu oleh Mas Derajat. Oke, langsung kita mulai. Ini adalah tugasnya yang ini tuh sebenarnya gradasi ya belakangnya. Terus ini tuh ada tulisannya. Nah, di balik tulisan ini juga ada tulisan nama ayah saya. Ini A, ini S, ini K, ini A, ini M. Kelihatan? Nah, itu nama ayah saya. Oke, jadi langsung kita mulai. Karya ini aku kasih judul Ayah dan Mesin Tempur Rakitannya. Oke. Ayah, bagaimana kabarmu hari ini? Aku harap selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Di sini, jauh dari rumah, aku selalu teringat satu hal yang dulu sering kau ucapkan. Ayah tidak punya apa-apa, tapi ayah punya kamu. Kamu adalah mesin tempur ayah. Waktu itu, aku hanya tersenyum, tidak begitu mengerti. Kini, setelah aku tumbuh dan merantau, aku mulai memahami apa maksudmu. Aku adalah hasil dari kerja kerasmu, dari didikanmu, dari kasih sayang yang tak pernah banyak kata, tetapi selalu nyata dalam tindakan. Mesin tempur rakitanmu bukanlah benda, bukan alat atau mesin sungguhan. Mesin tempur itu adalah aku, anak perempuanmu. Engkau merakitku bukan dengan baut, logam, atau oli, tetapi dengan nasihat, teladan, pelukan yang jarang namun hangat, dan doa yang tidak pernah berhenti. Engkau panjatkan setiap malam saat semua orang telah tertidur. Engkau membentukku dari anak kecil yang dulu sering menangis menjadi seseorang yang belajar keras untuk menjadi kuat. Engkau mengajariku cara berjalan ketika jatuh, cara bangkit ketika kalah, dan cara tersenyum saat hidup terasa berat. Aku masih ingat bagaimana engkau memandangku setiap kali aku gagal atau merasa tidak mampu. Tidak ada kata merendah atau mencela. Engkau hanya berkata, kamu kuat, ayah tahu. Dan kalimat itu, ayah selalu menjadi bahan bakar untukku melanjutkan langkah. Kini aku merantau, jauh dari rumah, mencoba menjalani hidup dan cita-cita yang pernah kita bicarakan bersama. Kadang aku lelah, kadang aku takut, kadang aku pengen pulang dan kembali menjadi anak kecil yang bisa berlindung di belakang punggungmu. Tapi aku ingat satu hal, aku adalah mesin tempur yang engkau rakit dan aku harus kuat. Ayah, rindu ini sering datang tanpa permisi, rindu mendengar suaramu, rindu melihat caramu menatap dengan bangga tapi diam. Rindu duduk di sampingmu meski tanpa percakapan panjang. Tapi aku tahu, perjalanan ini adalah bagian dari impian yang engkau tanamkan padaku. Aku ingin membuktikan bahwa engkau tidak pernah salah dalam mendidikku. Aku ingin suatu hari nanti engkau bisa berkata, mesin tempur ayah berhasil. Doakan aku ayah agar aku tetap kuat, tetap jujur, tetap rendah hati dan tidak lupa pulang. Dan aku pun selalu mendoakanmu, semoga Allah menjaga kesehatanmu, melapangkan hatimu dan menghapus segala lelahmu menjadi pahala. Semoga suatu hari nanti aku dapat pulang, bukan sekedar membawa rindu, tapi membawa kebanggaan untukmu. Aku ingin engkau beristirahat kelak. Aku ingin menjadi tangan dan kaki yang menopangmu, seperti dulu engkau menjadi kekuatanku. Karena meski aku adalah mesin tempur rakitanmu, engkau tetap rumahku. Dan kini, ayah, ketika aku menengok kembali perjalanan ini, aku sadar bahwa banyak hal dalam hidupku terbentuk dari caramu memandang segala sesuatu. Engkau bukan laki-laki yang banyak bicara, tapi caramu menghadapi hidup adalah pelajaran paling panjang yang pernah aku pelajari. Aku ingat bagaimana engkau selalu mengatakan, kalau capek berhenti sebentar, tapi jangan menyerah. Waktu kecil, aku mengira itu hanya kalimat biasa. Ternyata itu adalah dasar dari seluruh kekuatan yang aku miliki sekarang. Karena hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana.
Kadang aku jatuh begitu keras sampai rasanya dunia ini menutup semua pintu. Tapi setiap kali aku mengingat nasihatmu itu, aku memilih untuk istirahat sebentar. Bukan menyerah. Aku tahu engkau pun dulu juga pernah jatuh berkali-kali. Pernah gagal, pernah kehilangan, pernah merasa sendirian. Tapi engkau menjadikannya alasan untuk bangkit, dan di situ aku belajar bahwa kekuatan tidak tumbuh dari kehidupan yang mudah, tetapi dari hati yang berulang kali diperbaiki oleh doa. Sekarang, saat aku menjalani hari-hariku di tempat yang jauh ini, aku mulai merasakan bagaimana rasanya menanggung mimpi tidak mudah. Ayah, aku kadang menangis diam-diam. Kadang aku berjalan dengan hati yang retak, tapi aku tahu setiap langkah ini adalah kelanjutan dari langkahmu yang dulu. Aku tidak sendiri, aku membawa keberanianmu bersamaku. Terkadang, aku membayangkan hari ketika aku pulang nanti. Aku masuk rumah, melepas barang-barangku, dan engkau bertanya, biasa saja, seolah-olah aku baru kembali dari pasar, bukan dari perjalanan panjang yang telah mengubahku. Engkau akan bertanya, sudah makan? Seperti itu adalah caramu mengatakan ayah rindu. Dan mungkin aku hanya menjawab, belum. Padahal rindu sudah memenuhi seluruh dadaku. Ingin sekali rasanya memelukmu dan berkata, ayah, aku sudah berjuang. Seperti yang engkau ajarkan. Aku ingin engkau tahu sesuatu. Ayah, aku tidak pernah melupakan rumah. Aku tidak pernah melupakanmu. Aku tidak pernah melupakan dari mana kekuatanku berasal. Dan meskipun aku sedang belajar terbang setinggi mungkin, aku tahu kemana aku akan kembali ketika saya lelah. Ke pangkuanmu, ke tempat di mana aku selalu diterima tanpa syarat. Karena pada akhirnya, mesin tempur yang engkau rakit ini tidak akan pernah lupa untuk pulang. Ada suatu hal yang sering aku renungi, ayah, tentang bagaimana engkau jarang menunjukkan perasaanmu dengan kata-kata, tapi selalu dengan tindakan kecil yang diam-diam penuh cinta. Seperti caramu dalam memperbaiki sandal yang putus tanpa diminta, seperti caramu menaruh makanan di piringku dulu saat sebelum makan. Aku sedang Seperti caramu memastikan pintu rumah terkunci, seolah engkau ingin menjagaku dari dunia, bahkan ketika aku sedang tidur. Dan aku tahu, ayah, di balik semua itu, engkau juga manusia yang pernah rapuh. Aku mulai melihat itu sekarang. Di nada suaramu yang kadang pelan ketika aku menelpon. Di caramu menarik nafas pelan sebelum menjawab, seolah ada beban yang engkau tahan agar aku tidak khawatir. Di caramu berkata, hati-hati di sana, yang sebenarnya berarti ayah cemas. Tapi ayah percaya kamu bisa jaga diri. Maafkan aku yang selalu membuatmu khawatir dengan semua keluh kesahku di setiap harinya lewat jaring telepon. Tetapi itulah hal yang membuatku kuat. Secapek-capeknya aku di sini, kalau udah menelponmu rasanya lega dan aku punya kekuatan dan semangat baru untuk terus bertahan dan jadi lebih kuat. Engkau selalu khawatir aku tidak bisa menggapai impian dan harapanmu, tapi aku juga lebih takut mengecewakan dan tidak bisa membanggakanmu. Maya, di sini aku sedang mengusahakan dengan semua kemampuanku, jadi tolong support dan selalu doakan aku. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.